Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurahayati, NPM 234111056, dosen pengampu Kemala Puji SEIME. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir seperti seorang ekonomi. Pengertian berpikir secara ekonomi. Berpikir adalah perkembangannya ide dan konsep dalam diri seseorang dengan proses dinamis, di mana individu bertindak aktif dalam menghadapi hal-hal yang bersifat abstrak. Pengertian ekonomi tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia, khususnya pada usaha untuk bisa mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, sebagai alat pemenuh kehidupan. Jadi, pengertian dari berpikir secara ekonomi adalah pemikiran manusia tentang kemiskinan dan kesejahteraan, produksi dan distribusi, pengeluaran dan konsumsi, harga dan uang, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya penggambaran fenomena ekonomi dan pencarian motif untuk meningkatkan segala daya dan upaya dalam penggambaran kebijakan ataupun tindakan ekonomi pada saat itu. Ide tentang perekonomian telah ditelaah dalam pemikiran filosof, ilmuwan ekonomi, dan lain sebagainya. Semuanya berpikir dengan cara mereka sendiri. Pemikiran ekonomi terbentuk sebabnya gambaran kombinasi dari semua pemikiran yang terbentuk dari gabungan segala tindakan masing individu, tindakan dari institusi sosial, dan kebijakan dari penugasan saat itu. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa berpikir secara ekonomi adalah cara mengembangkan ide dan konsep tentang bagaimana cara mensejahterakan dan menyeimbangkan perekonomian. Ilmuwan dalam berpikir secara ekonomi. Ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Pendekatan mereka dalam mempelajari ekonomi hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Mereka menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data ini sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Keadaan saling memengaruhi antara teori dan observasi terjadi dalam ilmu ekonomi. Ekonom menguji teorinya dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data dari berbagai negara. Hipotesisnya tidak berkaitan erat dengan permasalahan, teorinya akan diragukan. Sebaliknya, bila saling berkaitan dan didukung data internasional, maka teorinya akan semakin diyakini. Dari pendapat tersebut, seseorang ahli ekonomi sebagai ilmuwan yang mengkaji data, menciptakan teori, mengumpulkan data melalui metode ilmiah yaitu pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut. Para ekonom sebagai ilmuwan juga harus mengumpulkan data dari kejadian apa adanya, memperhatikan eksperimen alami yang terjadi dalam sejarah. Bagian sejarah memberikan pemahaman tentang sejarah perekonomian masa lampau dan mengevaluasi teori perekonomian masa kini. Para ekonom mengumpulkan data yang sesungguhnya, tidak boleh memanipulasi ataupun memalsukan data yang sebenarnya terjadi. Model-model ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan model-model yang menggambarkan kenyataan untuk memperbaiki pemahaman kita. Itu diagram dan persamaan. Diagram arus melingkar. Model dalam ekonomi yang disebut dengan diagram arus melingkar atau dikenal juga sebagai diagram aliran sirkuler adalah model visual dari ekonomi yang menunjukkan bagaimana arus barang dan uang mengalir melalui pasar di antara rumah tangga dan perusahaan. Dalam model ini, perekonomian disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi, yakni rumah tangga dan perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa menggunakan bahan baku seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Baku ini disebut faktor produksi. Rumah tangga memiliki faktor produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Pemahaman para ekonom yang tidak pernah sepaham. Perbedaan dalam penilaian ilmiah. Ekonomi berpendapat untuk alasan yang sama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang masih muda dan masih banyak yang harus dipelajari. Para ekonom kadang-kadang berbeda pendapat karena mereka memiliki perasaan yang berbeda terhadap kebenaran suatu teori alternatif atau terhadap ukuran parameter yang penting. Perbedaan dalam nilai-nilai. Pemahaman antara orang yang satu dengan yang lain berbeda-beda.
sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Solusi perbedaan pemahaman para ahli ekonomi. Dalam perbedaan pendapat para ahli ekonomi dalam hal penelitian ilmiah dan nilai-nilai, apa perbedaan pendapat di kalangan para ekonom tidak terhindarkan. Akan tetapi, janganlah berbeda pendapat tersebut dilebih-lebihkan. Para ahli ekonom harus bisa menyesuaikan kondisi dengan penelitian yang sebenarnya. Pemahaman para ahli ekonomi yang berbeda dikombinasikan dan disimpulkan menjadi satu pemahaman yang saling melengkapi. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di samping dapat kita simpulkan bahwa berpikir secara ekonomi adalah cara mengembangkan pemikiran seorang ahli ekonomi bagaimana membuat suatu perekonomian seimbang, yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Di ekonomi, sebagai ilmuwan melakukan penelitian, mengkaji data, menciptakan teori, dan mengumpulkan data melalui metode ilmiah, yaitu pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut yang tujuannya untuk mengetahui metode apa saja yang dilakukan oleh seorang ekonom dalam melakukan penelitiannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.